Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Raffi Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan clustering untuk pengenalan pola. Setelah itu klasifikasi. Klasifikasi adalah proses kategorisasi di mana sebuah objek dikenali, dibedakan dan dipahami berdasarkan pola dan batian pada data yang telah ditentukan. Metode yang berisikan tentang informasi mengenai bagaimana data-data tersebut dapat dikelompokkan, sehingga pada metode ini tidak perlu melakukan cluster atau pengelompokan. Akan tetapi pada metode ini dapat dilakukan untuk pembuatan data baru, pemilihan label, dan melakukan data training pelatihan terhadap algoritma yang telah dibuat. Algoritma klasifikasi. Algoritma yang kami gunakan adalah naive Bayes yang ditemukan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes untuk memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Keuntungan metode naive Bayes ini, metode ini tidak hanya membutuhkan jumlah data pelatihan yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Berikut adalah metode naive Bayes. Penjelasannya, baca data training, hitung jumlah probabilitas dengan rumus min dan rumus standar deviasi seperti berikut. Kemudian cari nilai probabilistik dengan cara menghitung jumlah data yang sesuai dengan kategori yang sama dibagi dengan jumlah data pada kategori tersebut. Kemudian merupakan nilai dalam tabel min, standar deviasi, dan probabilitas. Kemudian solusi dihasilkan. Berikut adalah penerapan metode naive Bayes pada baca data training. Ada 50 data, yaitu data mahasiswa yang mengikuti nilai yang mengikuti English test. Data-data tersebut akan digunakan sebagai data training dan uji probabilistik. Ada 5 1 2 3 4 5 6 ada 6 penilaian, yaitu grammar, vocabulary, reading, listening, speaking, dan result. Jika mahasiswa ada 50 mahasiswa yang memiliki nilai grammar kurang, maka ada 36 yang gagal dan 2 yang lulus. Kemudian dihitung probabilitasnya, gagal 0,95 sama lulus 0,17. Kemudian data ini sama saja, reading, listening, speaking, result. Mohon maaf, presentasi ini kami laksanakan secara sangat singkat karena Bandicam hanya bisa sekitar 10 menit dalam mengambil itu yang versi gratis. Kemudian lanjut ke hasil uji. Adapun hasil klasifikasi kelulusan mahasiswa yang memiliki 50 data mahasiswa adalah sebagai berikut. Berikut adalah hasil ujinya. 98% yaitu correctly classified intense, sementara 2% yang incorrect. Jadi dari 49 data, dari 50 data 49 berhasil diklasifikasikan dengan benar dan 1 data tidak berhasil diklasifikasikan dengan benar. Kesimpulannya, naive Bayes memanfaatkan data training untuk menghasilkan probabilitas setiap kriteria kelas yang berbeda, sehingga nilai-nilai probabilitas dari kriteria tersebut dapat digunakan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan proses klasifikasi yang dilakukan oleh naive Bayes sendiri. Kemudian berlanjut ke clustering. Kita ambil garis besarnya. Clustering merupakan suatu metode untuk mencari dan mengumpulkan data yang memiliki kemiripan karakteristik antara satu data dengan data yang lain. Kemudian metode K-mean clustering itu yang kami pakai, metode yang terkenal cepat dan simpel. Kemudian data-data memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu klaster kelompok, dan data yang memiliki karakteristik yang berbeda dikelompokkan dengan klaster atau kelompok yang lain. Kemudian tujuan adalah meminimalisasi objective function yang ditentukan pada saat proses clustering. Berikut adalah flowchart algoritma K-mean. Banyaknya cluster K, bentukan centroid yang terpenting, hitung data, kelompokkan data dengan hasil data minimum, ada data yang harus dipindah, jika iya tentukan centroid lagi, jika tidak maka akan selesai. Berikut adalah proses algoritma clustering. Karakteristik K-mean clustering: sangat cepat dalam proses clustering. K-mean sangat sensitif,
kemungkinan satu klaster tidak memiliki anggota, hasilnya selalu berubah-ubah. Jadi kasus aplikasi clustering untuk pengelompokan mahasiswa STMIK Asia berdasarkan usia dan akademik menggunakan metode Gamin. Datanya adalah ini, data mentah. Kemudian penjelasan seperti ini, rekod data 315, bandingnya klaster ada 2, C1. Proses clustering seperti ini. Hitung jarak setiap data terhadap pusat cluster, bukan rumus Euclidean distance. Kemudian hitung cluster baru, cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Hasil pengujiannya merupakan hasil pengujian persentase kebenaran pengelompokan setelah dilakukan pengujian terhadap data training dan data testing. Processing 170 record menggunakan cluster awal C1 dan hasil pengujian C1 rawan dropout sebanyak 40 anggota atau 23%, cluster 2 tidak dropout sebanyak 134 anggota baru atau 77% dari 174 rekod data. Ini adalah perbedaan klasifikasi dan clustering. Tujuan menetapkan data kelas dan yang telah dilakukan sebelumnya. Clustering bertujuan untuk mengelompokkan titik data yang berdekatan dan memisahkannya dengan kelompok lain yang berjauhan dalam satu ruang. Klasifikasi dilakukan secara supervised, artinya algoritma pembelajaran untuk melakukan klasifikasi diberikan contoh titik data dan kelas apa yang seharusnya titik data tersebut. Clustering dilakukan dengan cara unsupervised, artinya tidak ada contoh bagaimana caranya mengelompokkan titik tersebut, dan di bawahnya algoritma yang kami pakai di proses klasifikasi naive Bayes, dan algoritma untuk clustering adalah Gamin. Algoritma yang kami pakai adalah seperti itu. Jadi sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.